Di Indonesia, brand Sony Mobile masih cukup mendapat kepercayaan dari pasar. Klaim memiliki value share penjualan smartphone Android nomor 2 di Indonesia, juga wacana pembangunan pabrik di tanah air adalah bukti keseriusan Sony dalam upaya mempertahankan kepercayaan pasar tersebut. Namun seperti membenarkan kata pepatah, mempertahankan itu lebih sulit dari mendapatkan. Brand-brand baru yang masih dalam tahapan mendapatkan dan belum masuk tahap mempertahankan, terlihat lebih mudah untuk melakukan penetrasi yang sukses menggerogoti market share yang sedang dinikmati oleh brand-brand incumbent seperti Samsung, Sony, dan LG. Di kisaran harga 1,5 sampai 2 jutaan, Xiaomi Redmi 2, Asus Zenfone 5, Lenovo A6000 dan A7000 sukses mencuri spotlight pada beberapa bulan terakhir ini. Dan jawaban Sony, Xperia E4. Saya mendapatkan Xperia E4 ini seharga 1,9 juta rupiah di toko Atlantik BC Bandung yang sudah dibundling dengan bonus hardcase dan plastik anti gores. Oke, lumayan. Buka dulu bonusnya ya. Kita dapat hardcase di sini dengan tekstur soft touch matenya yang nggak licin. Cukup oke kualitasnya. Dan ternyata plastik anti goresnya dikasih 2 ya. Wow, satu yang clear, satu lagi yang ada bordernya yang sewarna sama hardcase-nya. Oke, mantap. Lalu di dalam box yang terlihat padat ini ada pertama kartu garansi, kabel data, lalu earphone bawaan Sony yang standar aja belum in-ear monitor ya. Kemudian kepala charger dengan output 850 mAh saja. Kitab-kitab buku panduan. Oh, ternyata ada voucher hardcase yang tadi dan vouchernya berlaku di tempat-tempat ini ya. Oke. Dan save the best for the last. Device-nya Xperia E4. Oke, mantap, komplit sekali. Bicara tentang desain Xperia E4 ini, otomatis akan dibandingkan dengan desain ikonik Microsoft Lumia, karena sistem penguncian back covernya mirip. Menyulitkan untuk dilepas pasang, namun begitu udah kepasang, back cover bakal terkunci dengan kuat. Walau kuat, bukan berarti solid ya, karena bunyi kriuk-kriuk ketika bodi diremas masih sedikit terdengar. Sama dengan tombol-tombol power dan volume yang juga masih terasa kurang solid waktu ditekan-tekan. Material punggungnya plastik banget, licin, namun keuntungannya bebas minyak dari sidik jari. Dan berfungsi sebagai bumper yang efektif melindungi setiap bidang smartphone ini, kecuali di bagian layar yang sangat disarankan untuk dilapisi lagi dengan tempered glass. 3 polesan warna chrome di tombol power, tulisan Sony di belakang, juga cincin sekeliling kamera. Walau belum mampu mengangkat estetika desainnya ke level desain yang berkelas, namun minimal bisa berfungsi sebagai aksen pembeda lah. LED notifikasi juga sudah ada di sini, jadi desainnya buat ABG yang agak sembrono pakai HP-nya cocok lah, karena terlihat didesain build to last atau nggak gampang rusak. Apalagi layarnya yang katanya udah pakai anti gores, dilapisi lagi sama tempered glass, udah deh mantap. Dan kalau kamu dapat unit yang dikasih bonus hardcase cover, pilihan warnanya akan lebih menonjolkan kesan fun. Dan masalah back cover yang licin tuntas teratasi dengan tekstur mate yang dimiliki hardcase gratisan tersebut. Berjalan di atas Android KitKat 4.4.4, ada 2 yang saya bisa katakan untuk user interface-nya, yaitu simple dan matang. Simple karena tampilannya nggak jauh beda dengan Android UI murni ya, yang memudahkan pengguna Xperia baru untuk beradaptasi. Matangnya, karena dibalik penampilan yang simpel, terdapat fitur-fitur yang powerful dan fungsional. Walau nggak sampai berlebihan sih. Gonta-ganti tab bisa. Fitur small windows ada. Menyembunyikan file foto dan video di galeri? Oke. Simple mode buat yang nggak mau ribet? Siap. Mindahin aplikasi ke microSD? No problem. Dan masih banyak fitur-fitur lain seperti penghemat baterai, PlayStation, Xperia Connect, sampai toko aplikasi punya Sony sendiri yaitu Sony Select. Tapi yang paling saya suka adalah Xperia keyboardnya, yang pintar karena bisa mempelajari kebiasaan mengetik kita dari Twitter, Facebook, Gmail, dan SMS. Juga punya akurasi prediksi kata yang mantap ketika mengetik pakai bahasa Indonesia. Dan dalam situasi harus mengetik pakai satu tangan aja, menggunakan metode ketik swipe di Xperia E4 ini sangat nyaman dan akurat. Kematangan UI-nya ini bahkan masih berlanjut ke user interface kamera, juga musik player yang akan dibahas di segmen-segmen berikutnya ya. Oke, sip.
Bentangan layar IPS-nya udah 5 inch, namun resolusinya belum HD dan masih di label QHD atau 540x960 pixel yang punya kerapatan di 220 pixel per inch. Sudah diklaim memiliki proteksi anti-gores, walaupun tidak disebutkan apakah Gorilla Glass atau Dragon Trail Glass, namun sepertinya belum dilapisi lapisan anti minyak dan sidik jari. Walau Sony terkenal dengan teknologi display yang jempolan, namun tampaknya embel-embel Triluminous Display atau juga X-Reality Engine yang biasa ditanamkan pada smartphone Sony kelas menengah dan atas belum ada di Xperia E4 ini. Hasilnya, layar Xperia E4 ini masuk dalam kategori biasa-biasa aja. Ketajaman gambar, kedalaman warna hingga keterlihatan pada sudut pandang yang rendah. Walau nggak jelek sih, tapi ya nggak harus bilang wow juga. Dan walau sudah dilengkapi sensor auto brightness, namun kecerahan layarnya belum bisa menjadi lawan yang sepadan dari sorotan langsung sinar matahari pada penggunaan outdoor. Responsivitas layarnya yang mampu menerjemahkan 5 sentuhan jari secara bersamaan juga nggak terlalu istimewa kinerjanya. Agak menyulitkan ketika main game Golf Star yang sangat memerlukan responsivitas layar yang prima. Walau untuk penggunaan sehari-hari biasa sih nggak terlalu mengganggu ya. Jadi, layar Xperia E4 ini nggak istimewa, tapi nggak ada masalah buat pemakaian sehari-hari. Kinerja gamingnya, not bad. Dijajal game-game keras berat seperti Kritika, Riptide GP2 sampai Modern Combat 5 Blackout, walau masih belum lepas dari lag-lag ringan, namun pengalaman gaming di Xperia E4 ini terbilang menyenangkan. Resolusi layar yang belum HD terasa meringankan beban kerja prosesor, GPU plus RAM. Panas yang terasa pada back cover belakang, juga lag yang kadang-kadang nongol pun masih jauh dari kadar mengganggu gameplay kita. Semuanya masih di dalam batas toleransi. Setengah jam penuh bermain game Kritika, suhu back cover masih terasa nyaman di 42 derajat Celcius. Kelengkapan hardware lainnya yaitu sudah support dual SIM, dan SIM 1 maupun SIM 2 bisa dijajal pada kecepatan HSPA atau 3,5G, yang cukup memudahkan untuk gonta-ganti paket data, walau belum support 4G LTE pastinya. Dan ketika dicoba fitur USB on the go, ternyata flash disk saya nggak bisa kebaca ya. Daya tahan baterai dengan dual SIM standby-nya masih terbilang oke. Bertahan hidup selama 17,5 jam dengan screen on time di kisaran 4 jam lebih dikit lah. Hanya di unit yang saya punya, kayaknya masih ada bugs yang ngebuat sebagian ikon aplikasi yang dipindahkan ke memori microSD hilang. Walau pas dicek di application manager, sebenarnya aplikasinya ada. Udah coba factory reset dan ganti microSD, siapa tahu microSD-nya yang rusak ya. Ternyata hasilnya sama aja. Walaupun saya yakin sih bakal ada update firmware buat ngebenerin bugs ini. Jadi secara kinerja, Xperia E4 ini sudah sesuai dengan harganya buat sebuah device racikan brand besar seperti Sony. Namun secara konektivitas, E4 ini akan jauh lebih menarik bagi para pemburu brand mapan apabila sudah dibekali oleh konektivitas 4G LTE. Sony sebenarnya terkenal dengan perusahaan pemasok model kamera berkualitas tinggi. Namun sayangnya, buat device racikannya sendiri yang posisinya ada di perbatasan antara kelas entry level dengan kelas mid-ranger, sensor kamera yang diberikan terbilang kurang memuaskan ya. Ketajaman gambar, reproduksi warna, sampai resistensi terhadap noise terasa kurang menggigit gitu. Lampu flash yang disediakan juga nggak banyak bisa bantu hasil akhir kualitas gambarnya, karena karakternya yang soft, malah kadang buat hasil tangkapannya menjadi kayak berkabut gitu dengan penyebaran warna putih yang kurang merata. Namun untungnya, hasil yang jauh lebih baik bisa didapatkan pada situasi dan kondisi pencahayaan yang baik atau memadai. Berbeda dengan kamera belakang 5 megapiksel yang masih sama dengan seri pendahulunya di Xperia E3, kamera depan di Xperia E4 ini mendapatkan upgrade dari VGA menjadi 2 megapiksel, yang tentunya lebih bersahabat untuk mengambil foto selfie. Dan benar saja, hasil tangkapan gaya-gaya narsis kita terbilang cukup memuaskan dan gak malu-maluin. Walau belum setajam kamera-kamera depan 5 megapiksel yang sekarang mulai rame dipasang di depan ya. Satu hal yang saya suka dari kameranya adalah softwarenya yang punya banyak sekali fitur. Dari fitur-fitur yang sifatnya hurry atau main-main, sampai fitur-fitur yang bisa mengoptimalkan hasil tangkapan foto kita. Bahkan kekurangan pada kualitas modul kamera di Xperia E4 ini sebenarnya bisa diminimalisir apabila kita sudah paham buat mengoptimalkan fitur-fitur softwarenya tersebut dan gak hanya mengandalkan pengaturan auto saja. Lebih dari itu, hasil foto yang sudah kita ambil masih bisa dioptimalkan lagi dengan software foto editor yang cukup lengkap fungsinya. Di sini kembali terlihat kematangan Sony di sektor software pendukung kamera yang terbilang lengkap, udah disuntikan ke dalam Xperia E4 ini.
Keluaran suara speaker bodinya terbilang oke lah, nggak bermasalah. Cukup keras dan detail suaranya juga nggak hilang sepenuhnya. Kualitas earphone bawaannya nih yang paling asik. Saya belum bertipe in-ear monitor, ternyata mampu mendendangkan koleksi lagu di playlist saya dengan sangat jernih, detail, berhiasi dentuman bass yang cukup dalam. Walau agak licin sih di telinga, tapi kalau bicara soal kualitas keluaran suaranya, gak jauh beda dengan kualitas keluaran suara kedua earphone in-ear yang cukup mahal ini. Mantap sekali kan? Jadi, Xperia M4 ini nggak bakal ngecewain kamu-kamu yang doyan bermusik, tapi malas beli earphone lagi. Sebenarnya baru sekitar 6 bulanan yang lalu, Sony memperkenalkan Xperia E3 ke pasar Indonesia, dan kini penerusnya Xperia 4 sudah kembali dihadirkan. Hal ini menunjukkan keseriusan Sony untuk bisa meningkatkan daya saing produknya di range harga yang jumlah peminatnya gemuk, yaitu kisaran harga 1,5 sampai 2 jutaan. Yang disasar Sony sebenarnya melalui Xperia 4 ini adalah pasar yang lebih spesifik lagi, yaitu calon konsumen yang fanatik dengan 3 brand Android termapan di Indonesia, yaitu Samsung, Sony, dan LG. Jangan salah loh, jumlah konsumen seperti ini di Indonesia masih sangat banyak. Contohnya, ini nih. Dan pasti ada alasan dong. Di antaranya karena ketiga brand tersebut dianggap lebih bergengsi mungkin, atau puas akan kualitas produk terdahulu, user interface-nya udah cocok mungkin juga, pelayanan service center yang tersebar dan berkualitas, sampai harga jual kembali yang dipercaya lebih stabil. Jadi, kalau kasusnya kayak gini, kita kayaknya nggak bisa bandingin Xperia M4 ini dengan Xiaomi Redmi 2 atau Lenovo A6000 yang di atas kertas punya kamera utama, build quality, dan kualitas layar yang lebih oke. Plus, udah super konektivitas 4G LTE. Karena bagi golongan fanatik tersebut, kedua produk tadi nggak masuk hitungan ya. Mereka akan dengan cepat membandingkan Xperia M4 ini dengan Galaxy Grand Neo Plus ataupun LG Elvino. Yang suka foto-foto sedikit banyak akan tergiur oleh kamera 8 megapiksel di LG Elvino. Namun selain itu, Xperia M4 ini terlihat lebih superior dibandingkan kedua pesaingnya tersebut. Dengan amunisi kinerja prosesor yang lebih baik, luas dan resolusi layar yang paling oke, kamera depan yang mumpuni, hingga kapasitas baterai yang lebih besar. Jadi, apakah Xperia M4 ini pantas untuk dipinang? Jawaban dari pertanyaan tadi adalah pertanyaan juga. Apakah kamu termasuk fanatik 3 brand Android termapan di Indonesia? Oke, jangan sampai kena penyakit gaptek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.